Itu banyak banget. Gimana ya? Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Wah, semalam saya capek banget teman-teman. Sekarang lagi ada di taman. Oke, aku mau lihat dulu berapa yang nonton. Ini ada Siva juga. Halo. Ih, mainan baru. Wow, Siva mainan baru, nanti akan di vlog ya. Tuh ada Khalid lagi mamam. Tuh tempat mainannya Khalid. Boleh teman-teman, nanti aku mau mulai game ya, tapi habis sholat zuhur. Mungkin di sini aku pingin. Kira-kira kalian mau nggak video ke apa ya? Disebut. Soalnya kan lucu banget nih ya. Alhamdulillah, nggak tahu kenapa, nggak tahu ada apa. Ya, jadi di Batam itu banyak banget. Gimana ya? Kayak artis Batam deh pokoknya. Jadi, wah itu gila sih, moving banget. Padahal di Jakarta mah nyantai aja gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian setuju, aku akan buat videonya ya. Video memang suara hati rakyat ya. Dimana selama ini kenapa kita semakin banyak rakyat yang tertindas ya? Kenapa kita semakin banyak pribumi susah jadi pengusaha? Itu mungkin akan aku sampaikan nanti ya teman-teman. Oke, aku akan sampaikan kepada kalian semua yang semoga di follower Facebook ini bisa semakin cerdas, apalagi untuk warga Batam ya teman-teman. Nanti aku akan buat videonya selesai sholat zuhur, video klarifikasi lah yang sebenarnya ya, tentang negara kita yang sebenarnya, tentang hidup kita yang sebenarnya. Intinya cluenya teman-teman, itu aku dijebak di 2017. Pertama kali aku nginjak Jakarta ya. Dijebak, intinya memang sangat sulit loh ya, pribumi atau kita ya, rakyat kecil untuk bisa jadi pengusaha itu sangat sulit. Itu penuh perjalanan yang benar-benar kamu harus kuat ya. Kamu harus sabar ya, kamu harus cerdas. Tapi percayalah, segudang kecerdasan akan kalah dengan segenggam kekuasaan. Jadi aku sangat mengerti, makanya di situ aku putuskan di 2017 aku mundur dari perusahaan. Lalu perusahaan aku transmisi karena aku pribadi nggak mau ya untuk memperkaya aku, ataupun aku nggak mau hanya aku yang sukses. Aku ingin anak bangsa bisa sukses dengan tangan dan dengan jam terbang aku. Sehingga aku cetak entrepreneur muda yang alhamdulillah mereka sekarang sudah ada di seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah ya, saya anak daerah bisa mencetak entrepreneur muda. Saya nggak pernah itu mesti sarjana yang saya didik, nggak pernah. Karena saya tahu apabila semua perusahaan menerima yang sarjana, maka di mana nasib-nasib yang tidak sekolah, nasib-nasib orang yang telantar. Semua hampir saya rekrut dari orang-orang yang putus harapan ya, dari rakyat kecil saya didik hingga sekarang, dan mereka sekarang udah ada di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, aku tahu ya, segudang kepintaran akan kalah dengan segenggam kekuasaan, sehingga aku memutuskan harus tidak ada kerikil kecil di riwayat hidupku ya. Jadi itu di 2017 aku ingin ada kepastian hukum ya. Itu 2017 di mana aku dijebak dan sekarang sudah terbukti bahwa saya itu hanya melanggar 26 juta ya. Yang tahu hukum pastinya tahu 26 juta, dan aku bersedia bahkan mengganti 10 kali lipat. Aku bersedia mengganti 267 juta. Bahkan itikat baik aku ya, pertama aku dituduh TPPU, aku serahkan semuanya, rekening aku, hartaku, dan tidak terbukti bahwa aku ada TPPU karena memang aku nggak pernah melakukan yang dituduhkan. Tapi di sini aku kembali fokus ke awal, ingin memperjuangkan rakyat ya, sehingga kalau misalnya ini kubiarkan, nggak aku selesaikan, maka nanti suatu saat apabila aku ingin membela rakyat, orang dengan mudahnya menjatuhkan aku. Lihat sekarang, saya belum jadi apa-apa loh. Saya belum jadi pejabat, saya belum jadi anggota dewan ya. Saya hanya terus berusaha semampu saya menolong banyak orang ya. Aku tahu, aku nggak bisa membantu seluruh dunia, nggak bisa membantu Indonesia. Bahkan untuk kota Batam aja aku nggak bisa bantu. Tapi aku percaya dengan melakukan yang terbaik, aku cukup membantu. Seperti itu. Jadi awalnya aku ingin menyampaikan kepada kalian, setelah aku melakukan banyaknya kebaikan atau agenda-agenda yang mungkin memangkas birokrasi, yang mungkin di luar nalar orang-orang melakukan sesuatu menolong rakyat, pasti akan ada ancaman ya, karena politik itu kejam dan sebagainya. Jadi
teman-teman mohon doanya buat saya, nanti aku akan buat videonya. Tadi malam aku itu lagi ngibur orang juga di Instagram, luar biasa. Dan sekarang aku juga lagi trending di YouTube. Bayangin, anak kampung, anak daerah main di ibu kota. Di sini alhamdulillah semuanya senang kolaborasi, semuanya baik-baik, tidak ada saling menjatuhkan di Jakarta. Di Batam, padahal saya nggak stay di Batam, itu nama saya dijatuhin banget, nggak tahu mungkin karena saya dianggap ancaman ya, sebagai anak bangsa yang mungkin dianggap ancaman atau sebagainya, saya nggak tahu. Saya harus husnuzon. Selama ini saya selalu meninggalkan perdebatan ya, karena apabila kita berdebat dengan orang kita tidak boleh berdebat dengan orang bodoh maupun berdebat dengan orang pintar. Karena kalau orang berdebat dengan orang pintar, pasti kita akan kalah dalam berdebat. Kalau kita berdebat dengan orang bodoh, maka orang bodoh tersebut akan menyakiti kita. Ya, wah alhamdulillah ini 2000. Jadi aku mau berbaginya di Facebook ya. Mulai habis sholat zuhur, sekalian aku buat videonya biar nggak simpang siur. Sekali lagi itu di 2017 tapi nggak diutarakan karena memang aku tetap husnujon, tapi akan ada yang namanya pembunuhan karakter. Bayangkan, ketika Putra Siregar dibunuh karakternya, maka nanti tidak akan ada lagi bibit-bibit pengusaha yang muncul. Karena kalian akan menjadi pesimis. Rakyat Indonesia akan jadi pesimis. Ah, buat apa Putra Siregar udah berjuang aja dijatuhin? Ah, buat apa Putra Siregar udah jadi pengusaha aja gampang dijatuhin? Akhirnya kalian nggak mau jadi pengusaha dan akhirnya kita semua jadi babu. Ya jangan, ya harus tetap semangat. Kita saling mendoakan. Sekali lagi, aku tidak merugikan orang lain. Tidak ada yang aku rugikan ya. Tidak ada yang aku rugikan, tidak aku menjolim. Bahkan selama aku jualan sampai sekarang banyak orang yang terbantu ya, karena memang dengan konsep-konsep yang luar biasa sehingga banyak yang disukai. Tapi aku nggak bisa memaksa orang untuk semua menyukaiku, karena Rasulullah aja Malik nggak semua suka, pasti ada yang membenci. Jadi untuk itu teman-teman di sini, aku nggak bisa menjelaskan ya kepada kalian ya. Ketika aku jelaskan, kalian nggak butuh itu. Orang yang suka sama Putra Siregar, yang dukung Putra Siregar, nggak butuh itu. Tapi orang yang benci Putra Siregar, mau aku jelaskan pun bahwa aku benar, dia tetap akan membenciku. Jadi saran saya, mari kita semua saling dukung, saling support, saling mendoakan. Ingat, Putra Siregar sudah sangat langka di Indonesia, sangat langka. Bahkan di ibu kota aku diakui yang tipe pekerja seperti aku ini, pejuang seperti aku ini udah sangat langka. Jangan sampai lihat, kita sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja teman-teman ya. Ya aku sebenarnya udah lama banget pingin speak up, tapi aku tetap menahan diri untuk tidak speak up. Oke, Insya Allah nanti aku buat videonya habis zuhur ya teman-teman. Dan aku akan berbagi juga tetap pada kalian terus berjalan. Bahkan ini akan dilanjutin juga sama admin aku juga setiap hari ya di Instagram dan sebagainya. Oke. Wah, ada Muhammad Rahman Firdaus, jangan kasih ampun King bersamamu. Wah, itu dia juga tahu itu, ini 2017 ya. Aku ada dijebak, nanti aku kasih tahu di videonya. Ya, dijebak itu sama JR Store namanya. Koko Jimmy ya, dijebak, aku dipaksa pesan barang, tiba-tiba dia datang sama bea cukai 2007. Bukan aku, tapi itu orang Lahata namanya di 2017. Tapi aku sebagai pemimpin nggak mau ini. Jadi aku tetap nggak mau nyalain orang lain, oke? Tapi kalian harus tahu histori ini. Aku dijebak, oke? Dianya selamat, yang jebak aku namanya Jimmy. Ingat, sebenarnya aku nggak mau speak up karena aku selalu ngadunya sama Allah. Tapi kebetulan ini karena banyak yang nge-framing, ya media yang bener-bener seneng nih. Wah, ini yuk kita iniin, tarak dung dung dan sebagainya. Insya Allah, oke? Nanti kita akan berbagi. Boleh yang mau tanya? Thank you ya. Sekali lagi. Thank you lah, aku penting banget kalian tetap support di komentar dan sebagainya ya. Dan sekarang itu bunyi telepon aku hampir 24 jam, semuanya kasih support. Walaupun sebagian ada yang pura-pura kasih semangat, padahal dia senang di atasnya. Jadi percaya deh ya, jangankan kompetitormu, temenmu sekalipun senang lihat kamu jatuh. Jadi hati-hati ya, ini menurut pengalaman aku ya. Sekali lagi, jangankan kompetitormu ya, temenmu pun senang lihat kamu jatuh. Jadi hati-hati. Jadi benar-benar kita semua harus bersatu ya. Ingat loh, ini udah parah, bener parah. Kalau kita nggak bersatu, nggak akan ada nanti muncul bibit-bibit baru. Kita harus selamatkan generasi ya. Kita harus punya hal-hal yang memotivasi. Oke, kalian boleh nonton juga ya di YouTube. Aku udah lagi trending 7 ya. Di Instagram juga yang disesmennya gila, naik banget ya. Aku baru buat, tapi Instagram aku udah 1,6 juta follower dan mau hampir 3 juta follower. Itu all shop yang paling gede ya, yang dibuat anak bangsa dari nol menguasai digital, yang menguasai digital ya dengan menguasai big data.
Jadi nggak gampang dan bisa meretas manusia, itu paling penting. Wah, ini istri aku nonton nih. Istri aku juga selalu beri semangat. Thank you Bang Primverina. Mungkin beberapa orang yang pernah kenal aku, pernah silaturahmi sama aku, dan ini mungkin udah benar-benar tahu ya gimana aku. Jadi untuk yang lain mungkin yang belum kenal sosok aku, dan ini ingat, aku itu adalah orang yang memulai dari nol. Ya, aku merintis dari nol. Nggak mudah perjalananku. Ya, makanya aku makin banyak dikasih petunjuk lah. Makanya itu pentingnya kita untuk sholat. Mau kamu apapun keadaannya, mau apapun itunya, maka sholat dan sebagainya ya. Untuk yang mendukung terima kasih. Wah, Rian Antoko. Bukan, enggak. Wah, kita tahu aja. Tadi malam saya menang Bang. Oke, Rika Romdani, semuanya yang menang akan diproses ya hari ini. Karena tadi saya itu sampai masuk geng, siap. Iya benar. Jadi gini, sekali lagi, segudang kepintaran akan kalah dengan segenggam kekuasaan. Makanya aku pingin jangan ada kerikil-kerikil atau noda-noda lagi ketika aku mau memperjuangkan rakyat, memperjuangkan semuanya, meskipun aku tahu risikonya. Oke, teman-teman. Jadi itu sekali lagi aku harus klarifikasi. Tadinya aku nggak mau berdebat karena di Jakarta nih sekarang anteng-anteng aja boleh. Ya, ini suasananya sini ya anteng-anteng, kita di Jakarta juga anteng-anteng. Ini terus ya aku main sama anak nih. Ini anak aku. Tuh babysitternya juga senyum-senyum tuh. Itu ada Khalid, anak aku baik-baik. Nah, yang paling kepikiran itu tuh istri aku tuh. Jadi nih, dia habis sholat zuhur ya teman-teman. Nah, jadi di Jakarta itu anteng banget. Tapi nggak tahu kenapa. Mungkin dia Batam, aku dianggap ancaman atau apa, nggak ngerti lah. Pokoknya aku yang penting husnudzon. Sehingga aku harus buat video klarifikasinya yang sebenarnya bagaimana ya. Sebenarnya aku nggak perlu sih klarifikasi di Batam karena kan ini di Jakarta ya, 2017 pertama kali aku nginjek Jakarta ya, belum punya temen, belum punya siapa-siapa, itu dijebak asli. Itu bener-bener wah, settingannya gila, gokil sih. Tapi aku tetap ingin ada kepastian hukum dan sebagainya. Jadi ketika aku nanti bisa berjuang bersama kalian semua, nggak ada lagi alasan untuk menjatuhkanku. Ya, lakukanlah sebanyak apapun kesalahan sampai tidak ada tempat kesalahan itu. Oke? Ya, Asmi Pradana pernah juga nih jadi keluargaku. Boleh tanya Asminya waktu aku rekrut dia sarjana atau bukan ya. Dan aku selalu mengajari dengan sungguh-sungguh. Kecuali dia sudah tidak mau belajar lagi. Oke? Mancur Esiagian. Tergantung semuanya gimana. Pokoknya aku berjuang di kapasitas aku. Kalau kapasitas aku sebagai pengusaha, aku berjuangnya sebagai kapasitas pengusaha. Oke, thank you ya semua yang ngasih semangat. Mungkin kalian sekali lagi hindari perdebatan, apalagi sama orang yang membenci kita ya. Tapi aku mau kalian tetap gunakan media sosialnya untuk support aku biar aku kuat. Karena penting banget loh. Sekali lagi aku sekarang juga lagi trending 7, udah punya banyak keluarga di Jakarta juga ya, keluarga dari main bola, keluarga dari artis, keluarga dari main basket, keluarga dari komedian, keluarga dari semuanya udah banyak banget di sini. Jadi alhamdulillah mereka semua support ya. Tinggal siap. Wah, banyak yang ini. Oke, aku mungkin mandi dulu, terus sholat. Habis itu aku buat videonya baru nanti bareng kalian main game ya. Semalam itu aku bagikan hampir 100 juta di Instagram. Hari ini di Facebook harus banyak. Halo Bang Robin BJ, asli ya. Kalau di Facebook ini pada kenal semua ya, pada kenal. Gila sih, saya nggak nyangka kok bisa di Batam nama saya sebesar itu. Padahal saya selama ini berkarirnya di Jakarta. Jadi gila di Batam tuh, wah masya Allah namanya udah di mana-mana. Jadi bahkan katanya sampai ada yang nge-share sampai ke grup-grup warga gitu, ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah juga banyak yang support ya. Alhamdulillah. Sekali lagi aku bukan ngerampok loh. Ya bukan ngerampok, bukan memperkosa, bukan ngerugiin orang, ngebunuh orang, enggak. Ini masalah pabean yang itu pun dijebak senilai 26 juta. Bahkan saya udah bersedia membayar lebih dari 26 juta, itu 260 juta. Bahkan saya menitipkan uang saya 500 juta loh. 500 juta sebagai itikat baik saya bahwa saya kooperatif. Dan tadi udah dihubungi oleh kuasa hukum saya. Oke, kenapa ada postingan seperti itu, dan dari pihak Bea Cukainya juga telah meminta maaf ya, tapi tetap aja udah membunuh karakter ya. Pembunuh aja, bayangin nggak, pembunuh aja itu dia membunuh dan dia nggak terkenal aja wajahnya di blur. Bayangin, saya ya bukan ngebunuh, bukan apa, sengaja wajahnya dipampangin. Ada apa di negara kita ini? Ada apa? Kita saksikan sendiri nanti ya. Ada apa? Aku akan ungkap. Selama ini aku pendam, aku tetap
jadikan itu pelajaran agar aku jadi fighter ya, jadi entrepreneur sesungguhnya meskipun di tengah pandemi ya, meskipun di keadaan apapun. Tapi aku sangat mengerti juga, nggak akan mungkin semua orang bisa suka sama aku. Bener nggak? Ya, Nabi aja nggak bisa semua suka sama Nabi, sama Rasul. Nggak bisa. Apalagi aku cuman manusia, bukan malaikat. Masih banyak salahnya. Wudunya belum sempurna. Sholatnya belum tentu diterima. Tapi aku percaya dengan melakukan yang terbaik dan terus melakukan yang terbaik dan doa-doa dari kalian semua yang selalu doain aku ya, semoga orang-orang yang tadinya media mainstream, media yang ingin menzolimi, media yang senang atas penderitaan orang lain itu mudah-mudahan Allah kasih hidayah, oke? Saya pengen ketemu Pak Siregar bersama keluarga. Siap. Nanti akan ada event kita ketemu semua ya. Untuk kalian pengusaha, mau mulai usaha, mau semuanya, aku akan kasih pengalaman aku ya. Nanti aku bisa juga sama bosman. Ya, itu dulu ya. Aku harus mandi dulu. Terima kasih. Halo Bang Boyson. Terima kasih. Thank you Bang Ulil, Amri, Aritona, Maulana Rafi, motivasi. Ya amin. Kalian harus, kalau misalnya gak ada lagi yang memotivasi nih bisa gawat generasi. Untuk itu aku terus berusaha ya. Jangan lupa nanti kalian harus ikut live-nya. Aku berbaginya lebih banyak khusus di Facebook, lebih banyak. Jangan lupa juga doa-doanya dari kalian semua. Karena tujuan aku dari awal buka YouTube juga bukan untuk AdSense atau uang semata, tapi aku agar bisa berbagi cerita. Udah lama banget ini aku pendam. Aku mau kasih tahu cerita bagaimana tentang Indonesia, tentang kita pribumi yang dijajah ya, tentang kita yang selalu dilarang apabila kita melakukan sara ya. Tapi kalian tahu sendiri, kita nggak pernah rasis, kita nggak pernah sara, bahkan kita yang selalu dirasisin, tapi kalian nggak pernah sadar ya. Kenapa? Karena hal sama seperti sholat ya, jarang-jarang itu haram ya. Tapi kalau memang lagi darurat, oke, boleh. Tapi sampai kapan? Sampai kita terbiasa jarang-jarang, sampai kita terbiasa untuk haram dan sebagainya, banyak. Oke, itu aja teman-teman. Aku buat videonya. Jangan lupa ya kalian juga di YouTube nonton, dukung terus. Di Instagram juga naik, di sini juga. Kalau kalian sayang aku, tetap jangan berdebat sama yang membenci kita. Kalian sebarkan aja kebaikan-kebaikan, jangan berdebat. Thank you yang selalu doain ya, jangan berdebat. Sekali lagi, sampaikan aja kebaikan-kebaikan, oke, biar semua baik-baik. Percaya, kalau kalian berdoa kebaikan, maka kebaikan akan menghampiri kalian. Kalau kalian berdoa keburukan, percaya deh, keburukan itu akan menghampiri kalian juga. Oke teman-teman, nanti kalian harus lihat bagaimana cerita sesungguhnya di 2017 pertama kali saya dijebak di kota Jakarta tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gue mau bagi-bagiin handphone dadakan buat para security yang udah jagain komplek Andara yang luar biasa. Pastinya nih sambil nongkrong sama teman-teman, ada Bro Putra Siregar, teman-teman gue di belakang tuh, lihat tuh guys, sambil gue minum Tora Cafe Ice Milky Latte. Ini kesukaan Raffi Ahmad guys, bisa dibawa kemana aja. Kita lihat gimana reaksi langsung security. Biar mobil lewat dulu. Tora Cafe Ice Milky Latte lagi nongkrong sore-sore, asik nih sama teman-teman gua nih. Ini grupnya PS. Bro Putra. Bro, kita kan sama brother. Siap brother. Nih gue bagiin dulu nih, Tora Cafe Ice Milky Latte mau. Mau. Wah, ini kalau satu darah itu nggak apa-apa.
Wih, nongkrong sore-sore. Bro, kita mau lihat gimana reaksi security kalau kita kasih handphone dari PS Store. Siap. Oke, brother. Oke, siap, brother. Lihat keluaran terbaru nih. Bang! Apa rezeki story? Ada yang bisa dibantu ini? Enggak, mau isengnya lagi pada ngapain? Aman, semuanya aman. Aman, Papi. Ini teman saya, namanya Bro Putra Siregar Ya. dari PS Store. Toko handphone PS Store mau bagi-bagi hadiah. Nah, biar dulu nih ada orang dulu. Kita harus menghargai para security. Mereka udah menjaga keamanan. Setiap yang masuk ke komplek rumah saya ditanya dulu KTP-nya, kalau memang nggak jelas nggak boleh masuk. Bukan begitu, Pak? Betul. Udah berapa lama Pak jadi security? Ya kurang lebih ada 3 tahun. Sudah 3 tahun. Yang lain siapa yang paling lama? Sama Pak, 3 tahun. 3 tahun juga. Karena sama 3 tahun gimana? Kita kasih semuanya sama. Wah, dikasih handphone semua nih. Nih, bukan kali-kali. Baru. Baru. Garansi resmi. Ini harga 3,5 juta ada. Garansi resmi. Garansi resmi. Ini Pak. Semua dapat satu orang satu. Satu orang satu. Dari Bro Putra Siregar, bagiin Bro. Ini satu buat Bapak. Bapak. Kasih semua, Nih, kasih. ada lagi. Semuanya Pak. Pokoknya yang tugas hari ini rezeki, yang nggak tugas hari ini gua nggak tahu. Pesor bilang gini dong. Terima kasih Pesor ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pesor. Mantap. Sukses Trans Entertainment. Sukses Trans Entertainment. Senang semuanya ya. Bro, thank you bro. Ini my brother memang luar biasa. Sukses untuk Pastor. Lalu kenapa baru dateng lu? Ada. Tadi aku bang. Dari mana nih Pastor nih? Ya nggak penting lah aku. Yang penting kan HP dibagi-bagi itu. Ini juragan brand ambassador Pastor ya. Sekarang nih, yang banyak lah berjasa followernya ganas-ganas gitu. Ya jadi buat kalian semua tungguin di IGTV. Raffi Ahmad kadang memberikan surprise, membagi-bagikan sesuatu yang kadang membuat kalian kaget. Jadi IGTV-nya tuh bagi-bagi bang sekarang. Yoi. Setuju. Oke, brother. Buat security selamat bertugas semua. Makanya saya sudah pernah sampaikan dalam sebagian kajian bagaimana waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Taurat, lembaran Taurat, kemudian Nabi marah, amutahwikuna anta ya ibnul Khattab, wahai Umar, apa kau ragu? Ya, artinya jangan cari kebenaran, jangan cari hidayah dari selain Al-Quran, cari hidayah dari Taurat tidak boleh. Kita baca Taurat dalam rangka untuk meneliti, dalam rangka untuk membantah, dalam